Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan membuat query. Ya. Query. Apa itu query? Nah, jadi query adalah mungkin sederhananya bisa dikatakan permintaan atau pengambilan data-data atau field sesuai dengan permintaan yang kita mau ya. Nanti kita bisa mengambil beberapa field dari tabel-tabel yang berbeda ya. Jadi kan minggu lalu kita sudah membuat dua tabel loh. Nah, kita sudah membuat dua tabel, tabel data siswa dan tabel nilai ya. Jangan lupa diisi walaupun mungkin 5 data silahkan diisi. Oke, saya share dulu untuk aplikasinya sebentar. Oke, ini minggu lalu kita sudah membuat tabel data siswa, tabel nilai, form ya. Form itu untuk interface untuk mengisi tabel ya supaya lebih menarik. Kemudian report itu untuk laporan akhir ya. Oke, sekarang kita lihat. Minggu lalu kita sudah membuat report nilai ya, tapi kalau reportnya seperti ini, misalkan nomor induk 16911, nomor induknya siapa, kan bingung kan. Nah, makanya ini fungsi dari query untuk menampilkan field-field dari tabel yang berbeda. Tapi syaratnya tabelnya juga harus sudah mempunyai relationship ya, relationship. Kita cek dulu di database tool, kita lihat relationship-nya ada nggak. Nah, ini relationship-nya dari nomor induk ke tabel nilai. Oke, langsung saja kita buat query-nya. Seperti biasa, klik menu create, kemudian query widget. Oke, kita pilih simple query widget. Oke. Nah, di sini yang kita harus kita tentukan field-field yang akan kita tampilkan. Kita lihat dulu sini pilihannya ada dua, ada tabel data siswa dan tabel nilai. Dari tabel data siswa kita ambil nomor induk, kemudian nama, ya. Untuk alamat dan seterusnya nggak usah, ya. Kemudian dari nilai kita ambil nomor induk nggak usah karena sudah ada kan dari tabel siswa. Kita ambil nilai bahasa Indonesia, nilai bahasa Inggris dan nilai matematika. Oke, kita next. Kemudian kita next lagi. Kemudian kita isi misalkan data siswa query ya. Klik finish. Nah, seperti ini ya. Jadi tampilannya nomor induk, namanya sudah ada, nilai bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan matematika ya. Kemudian setelah itu kita buat laporannya dari query ini. Kan maksudnya kita akan membuat laporan dari field-field yang kita udah pilih ya. Sekarang kita buat laporannya, klik menu create biasa seperti itu. Oke, kita pilih create, kemudian kita buat laporan report widget ya, report widget. Kemudian karena kita ngambilnya dari query, dimasukin semuanya aja datanya, kita pindahkan semuanya. Klik next. Klik next. Oke, ascending kita coba nomor induk ya untuk diurutkan. Klik next. Ininya tabular lewatnya, orientasinya landscape. Kemudian next, kita kasih nama data report dari database query, dari data siswa query. Oke, kita klik finish. Nah, hasilnya seperti ini ya. Tapi di report ini ada yang kurang. Nah, nomor induk udah ada, nama udah ada, bahasa Indonesia udah ada, bahasa Inggris, matematika udah ada. Yang kurang rata-rata dengan jumlah ya. Misalkan ini nilainya di jumlah berapa, terus rata-ratanya berapa ya. Sekarang kita buat, ini sudah report, sudah tampilan preview-nya ya. Tinggal kita edit ya. Kita edit menggunakan design view. Edit. Kita bisa ngedit geser-geser, misalkan nomor induk dengan nama nih agak misalkan agak mepet, bisa digeser-geser ya, nanti bisa kamu atur sendiri.
sekarang saya ingin menambahkan, ini kamu harus paham sih ada 3 bagian, ada ya text header-nya ya, ada detailnya, terus ada text footer ya. Kalau di sini di text header ini untuk judul ya, bukan buat datanya, untuk judul fieldnya apa. Kemudian di detail baru isinya, isi datanya. Oke, sekarang kita tambahkan dulu headernya. Saya gunakan label ya di atas nih, di desainnya ada label. Saya letakkan di sini. Saya kasih tulisan jumlah. Oke. Kemudian diatur-atur supaya dia sejajar dengan yang di sampingnya. Jumlah. Ini judulnya. Sekarang isinya. Isinya saya gunakan yang text box. Text box. Isinya di sini, di sebelah matematika. Isinya ya ini. Keluarnya unbound. Di sini. Oke, nanti di sebelah kanan ada property sheet-nya ya. Kita lihat ada apa aja. Ada format, data, dan seterusnya. Untuk jumlah ya, untuk datanya, kan datanya kita ingin menjumlahkan antara nilai bahasa Indonesia, bahasa Inggris dengan matematika. Kamu klik tab data, kemudian kontrol shortnya itu kamu klik nih, ada tanda titik 3, diklik aja ya. Kemudian caranya field bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika kita jumlahkan. Nyarinya di sini ya, di expression kategoris kita cari nilai bahasa Indonesia, tapi bukan yang label. Kalau label kan di atas tuh judulnya. Kita cari nilai bahasa Indonesia. Nah, ini nih. Nilai bahasa Indonesia saja, tidak usah ada labelnya. Ini kita klik. Oke, masuk ke atas kan. Kita ketik tambah, kemudian nilai bahasa Inggris. Kita ketik tambah, kemudian matematika. Nah, jadi expression builder-nya nilai bahasa Indonesia tambah nilai bahasa Inggris tambah matematika. Oke, sekarang kita lihat dulu report view ya, kita lihat dulu. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini jumlahnya nih. Nanti kamu bisa atur geser-geser ya, supaya tidak ini terlalu dekat ya, bisa dipilih digeser-geser, atau tulisannya alignmentnya bisa diatur sebelah kiri ya. Jumlah sudah ya, cuman ada apa ya, ada kekurangan nih, ini ada garisnya. Nah, kita atur lagi, kita balik lagi ke design view ya. Kemudian tadi ada tulisan teks 14. Nah ini nih, kita hapus dulu nih supaya tidak mengganggu ya. Jadi tadi yang masih kurang ya, tadi yang masih kurang ini ada titiknya, itu ada apa, ada garisnya. Kita klik ke format, cari border stylenya, kita jadikan transparan aja ya. Oke, sekarang kita lanjut ke rata-rata. Pertama saya tambahkan dulu labelnya sini, rata kita sejajarkan dulu. Nah. Kemudian baru kita tambahkan text box ya, text box di bawah rata ini. Ya. Kemudian di sini properti sheet-nya kalau mau dimunculin, klik aja 2 kali, double klik nanti muncul ya. Untuk properti sheet-nya itu rata datanya. Nah, kita harus ingat nih supaya lebih simpel, kan yang tadi ini namanya teks 14 nih, yang tadi jumlah. Nah, makanya supaya simpel untuk datanya, kamu tinggal ambil expression kategorisnya
teks 14 dibagi 3, kan jumlah mata pelajarannya ada 3. Oke. Kemudian lihat lagi di sini ada teks ininya juga dihapus nih. Ada bayangan di sini teks berapa? Teks 17 ya, kita hapus. Nah, kemudian ini disejajarkan. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ya. Tapi yang ini belum dihilangkan, belum dibuat transparan garisnya. Kita balik lagi ke desain view. Kemudian kita cari ini rata. Kita lihat formatnya. Tadi border stylenya itu kita jadikan transparan. Asalnya solid, kita rubah jadi transparan. Sekarang baru kita lihat. Nah, ini ya hasilnya ya. Nanti kamu bisa tambahkan logo di atas. Ini misalkan tulisannya diganti, misalkan judulnya diganti boleh, misalkan report data siswa, misalkan SMA 47, terus bawahnya misalkan tanggalnya dihilangin. Itu di mana tanggalnya itu? Kita lihat ya. Itu kalau di bawah di sini nih. Ini kalau tanggalnya mau dihilangkan atau mau dipindah boleh, misalkan dipindahin ke atas. Nah, ini halaman ya. Coba kita lihat lagi. Nah, tanggalnya adanya di atas. Di bawah boleh tambahin apa, di atas ini tambahin logo dan seterusnya ya. Jadi hari ini tugasnya yang pertama membuat query dulu. Query-nya dari tabel siswa dipilih field untuk nomor induk dan nama. Kemudian dari tabel nilai dimasukin nilainya, nilai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika ya. Setelah query-nya jadi, dibuat report. Setelah reportnya jadi, nanti buatnya pakai report widget saja. Setelah jadi baru didesain dengan menggunakan design view. Baru tuh ditambahkan untuk jumlah dan rata-rata ya. Kemudian kamu bisa modifikasi yang lain, misalkan menambahkan logo, ganti judul, menambahkan tanggal misalkan, dan seterusnya seperti itu. Dicoba-coba aja untuk report, itu kan sebenarnya banyak fasilitasnya atau menunya ya. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.